tujuan. Yang pertama MDDS lah ya, khususnya pada tujuan keempat, yakni membantu mengurangi angka kematian si bayinya. Nah, terus juga meningkatkan kekebalan tubuh bayi sehingga mengurangi tingkat kematian bayi baru lahir. Terus juga fungsinya buat ikatan batin antara ibu dan anak, karena kan dia mencari puting susu ibunya, terus didekam sama ibunya, kayak gitu. Nah, setelah itu juga meningkatkan ikatan kasih sayang, memberikan nutrisi terbaik, serta melatih refleks dan motorik bayi. Kalau refleks menyusui itu apa sih namanya refleksnya? Refleks shaking. Udah diajarkan dengan Bu Sinta belum? Belum belajar refleks berarti. Nanti ada refleks shaking, Babinski dan sebagainya. Nah, nanti udah. Oh, itu KMB, bukan anak. Nah, nanti juga ada diajarin refleks itu ya di anak. Oke. Terus nanti kontraindikasinya juga dilihat, kalau apabila skornya tidak baik nggak usah dilakukan IMD ya. Terus juga kalau misalnya bayinya kejang juga tidak boleh dilakukan IMD. Terus penurunan kesadaran juga tidak boleh dilakukan IMD. Pokoknya yang boleh dilakukan IMD ini pada bayi-bayi yang sehat dengan apabila skor 7 sampai 10 ya. Oke, jadi persiapan alat tidak banyak, selimut, penutup kepala bayi, lampu sorot, udah selesai. Nah, yang pasti yang pertama kita harus lakukan hand hygiene dulu sebelum kita melahirkan bayi. Terus udah bayinya dilahirkan, terus kita nilai bayinya berapa, apabila skornya, terus dicatat waktu kelahirannya, jamnya berapa, pukul berapa, nah itu dicatat. Setelah itu sambil meletakkan bayi di perut bawah ibu, lakukan penilaian apakah bayi perlu resusitasi atau tidak. Jadi pada saat bayi lahir tetap disimpan di perut si ibunya. Setelah itu misalnya bayinya abgastornya sudah bagus, tidak perlu resusitasi, terus keringkan semuanya nih bayinya dari muka sampai ke kakinya. Setelah dikeringkan, bayinya diselimuti dengan kain kering untuk menunggu 2 menit sebelum tali pusat ini klem. Jadi udah selesai dikeringkan, tunggu dulu 2 menit baru diklem tali pusatnya untuk dipotong. Setelah itu jangan ngeringkan punggung sama tangan bayinya, karena dia masih ada bau cairan amnion di hidungnya. Jadi itu baunya sama kayak bau puting susu si ibunya. Jadi si anak ini nanti bisa mencari puting susunya dengan bau yang sama. Gitu. Jadi kalau mau bersihkannya, bersihkan mukanya aja, gitu ya, sama punggung sama tangannya, sama kakinya. Yang nggak usah dibersihkan itu adalah punggung bayinya. Punggung, salah tadi dada ya, berarti ngelapnya tuh muka, dada, sama kakinya. Jadi punggungnya nggak usah dibersihkan, ya. Terus setelah itu tali pusatnya udah dipotong, terus diikat, diletakkan. Si bayi ini diletakkan tengkurap ke ibunya. Jadi bayi si ini kan siapa namanya nih, si ibunya kan baring kan. Nah, bayinya diletakkan tengkurap kayak gini ke bayinya, ke ibunya. Dia telanjang ya. Diletakkan kayak gini. Terus ini mukanya jangan sampai gini. Jadi kalau mukanya gini dia tidak bisa bernafas. Jadi boleh dimerengkan ke kiri atau dimerengkan ke kanan, ya. Setelah itu si bayi ini harus berada di antara payudara ibu, lebih rendah dari puting susu. Nanti si bayi ini ditengkurapkan di perut dan dada ibu dengan kulit bayi meletakkan pada kulit ibu. Jadi kulit bayi itu sejajar sama kulit ibu. Nanti dia akan mencari puting susu si ibunya, kayak gitu. Nah, tangannya diginikan juga. Terus setelah itu bayinya diselimutin sama ibunya, diselimutin. Jadi dibiarkan selama 1 jam bayi itu menyusui, ya, untuk mencari puting susunya. Biasanya bayi itu mencari puting susunya itu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Baru dia berhasil untuk mencari puting susu ibunya dalam waktu 30 sampai 60 menit. Tapi tetap biarkan kontak kulit dengan si ibu setidaknya 1 jam. Walaupun bayi itu sudah menemukan puting susunya kurang lebih dari 1 jam. Jadi ini kita tutup, diselimutin bayinya. Jadi kepalanya gini, tangannya gini kan. Jadi nanti dia yang nyari puting susu bayi. Jadi tetap ya kulit ibunya sama kulit dia tetap bersatu, gitu ya. Terus dia nyari puting
susu si bayinya. Jadi biarkan selama 1 jam. Jadi kalau misalnya udah selesai sini, pindahkan ke sebelahnya tidak apa. Tapi kepalanya tetap harus kayak gini, ya. Nah, biarkan selama 1 jam. Jadi sebelum 1 jam tidak usah diambil. Baru setelah itu baru diambil, baru diletakkan di tempat biasa boleh. Gitu. Udah selesai. Baru dirapikan bayinya, rapikan alatnya. Ngomong sama ibunya, gimana Bu perasaannya kalau saya lakukan ini, kayak gitu. Gimana perasaannya? Setelah itu baru selesai, kasih kasih inilah ya ke ibunya ya, kasih pujian. Setelah itu baru siapkan alatnya, bereskan alatnya. Siapkan alatnya. Maksudnya bersih atau steril? Apa sih? Pemotongan tali pusat tadi bersih atau steril? Kalau pemotongan tali pusat prinsipnya steril. Ganti handscoon ya, ganti handscoon steril. Jadi misalnya pada saat udah selesai megang bayi, diletakkan ke atas tuh, udah diklem, udah diklem si tali pusatnya, buka handscoon, ganti handscoon steril, baru potong. Baru ganti klem plastik. Sisakan 2 cm, jangan semuanya nih kalian potong nih, susah nanti. Jadi sisakan 2 cm, agak panjang sedikit lagi toh. Jadi apapun yang berhubungan dengan tali pusat bayi itu prinsipnya harus steril ya. Kalau yang lain-lain bersih. Jangan lupa kalau misalnya mau bersihkan bayi, mau nolong bayi harus pakai apron, masker sama hands. Ya, oke. Ya, ada lagi yang mau tanyakan untuk BBL, ANC sama IMD. Jangan sampai nanti pada saat ujian nggak tahu, tanyakan memang. Berarti kalau IMD itu kan bayinya kan dibiarkan 1 jam. Dia nyari kuning susu. Berarti dia kayak menggilat-gilat sebalik. Iya. Iya. Kayak menggilat-gilat gitu. Berarti kayak dibiarkan. Dibiarkan memang selama 1 jam. Pada saat posisi telanjang terus perut ibu sama dada ibu juga kebuka. Melahirkan. Ada lagi? Pas ANC biasanya berat badan ibu itu naik 10 sampai 20 kilo. Kalau misalnya lebih dari Apa? Biasanya dokter yang nyaranin buat turunin berat badannya karena takutnya misalnya ibu melahirkan normal, takutnya nanti misalnya ada episiotomi kayak gitu kan, karena bayinya besar susah melahirkannya kayak gitu. Nah biasa sih itu anjuran dari dokter, misalnya ibunya tidak boleh makan es krim lagi, kurangin misalnya. Nah biasanya ada kayak gitu. Katanya penting buat ANC di setiap bukan setiap bulan ya, pokoknya antara 2 sampai 9 bulan itu maksimal 4 kali buat ANC untuk menghindari yang lain-lain. Tadi kalau IMD kalau bayinya kembang gimana? Satu-satu. Bayinya kembar. Langsung dua-duanya mana? Langsung dua-duanya. Jadi satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Jadi gantian berarti ya. Biasanya kalau bayinya kembar, biasanya itu kan prematur. Nah jadi kalau abgastornya memang tidak baik, dia tidak boleh dilakukan IMD. Jadi harus resusitasi dulu. Nah atau misalnya harus menyelamatkan bayinya dulu. Kalau misalnya bayinya sehat, abgastornya 7 sampai 10 itu boleh dilakukan IMD. Nah biasanya bayi-bayi yang kembar itu biasanya prematur, dia biasanya langsung masuk tabung. Biasanya kayak gitu, karena berat lahir bayi rendah, nah kayak gitu. Jadi biasanya tidak dilakukan IMD, tapi tergantung abgastor juga, jadi dilihat juga nanti. Ada lagi? Apa Bi? Tanya apa? Berarti kalau bedong namanya restoran mini ya. Restoran mini bahasanya. Yuk ada lagi yang mau tanyain? Lagi? Enggak malu. Ya apa Robi? Udah? Ada lagi?
kalian wajib belajar semuanya. Ya. Kalau ya biasanya sih tiga-tiganya diingin, tapi biasanya cabut undi. Misalnya ada kontak bayi baru lahir, breast care, atau misalnya IFD. Jadi misalnya kenanya apa, nah itu yang dikerjakan. Tapi biasanya misalnya dari 6 prasat dapat 3 prasat, nanti itu yang misalnya 10 menit, pindah lagi 10 menit, pindah lagi 10 menit. Jadi wajib belajar semuanya. Breast care udah diajarin belum? Ada nggak? Pemijatan payudara. Siapa yang masuk tuh ya? Moon kah? Atau siapa? Moon atau siapa? Bu Erni atau siapa? Ada nggak sih kita breast care? Boon udah belum masuk? Belum ada masuk sama sekali kalian? Pokoknya dikejar ya, karena minggu depan kalian udah OSCE kan? Iya kayaknya. Minggu depan kalian udah OSCE kalau nggak salah. Jadi kalau bisa dikejar. Dikejar. Siapa tuh? Rumah. Nah, rumah mana sih? Kalian kontak di rumahnya? Oke, selesai. Nanti pelajarin SOP-nya tadi sama kok. Nanti juga dosen-dosennya semua untuk apa namanya, untuk kalian ujian semuanya sama, pakai SOP yang sama dengan kalian. Jadi tidak jauh-jauh dari situ pertanyaannya. Pertanyaannya tidak jauh-jauh dari situ. Jadi pelajaran itu, terus tadi yang krusial tuh dipelajarin juga ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang menanyakan? Jangan lupa prinsip-prinsipnya ya. Oke, kalau tidak ada, saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.